Semasa kami hidup, kami rindu melayani Engkau Tuhan. Semasa kami hidup, kami rindu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami, karena Engkau adalah gunung batu kehidupan kami. Engkau adalah pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu mencari wajah-Mu pada malam pagi hari ini. Tenangkan hati kami, berikan kami hati yang haus akan Engkau, sehingga kami Kau sejukkan, kami Kau puaskan, kami Kau sembuhkan. Kau berikan kami jalan buat hidup kami, terang buat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Cari wajah-Mu, haleluya. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi segala hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita sama-sama kita masuk di dalam hadirat Bapa. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu Tuhan. Temukan kasih. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Bukan Tuhan yang jauh dariku.
Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan Allah yang baik buat kami. Tenangkan hati kami, sejukkan diri kami Tuhan. Biar kami melihat kemuliaan-Mu, biar kami melihat pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Saya mohon untuk Ibu Moses untuk bisa berdoa pembukaan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Bapa pada hari ini, pada pagi yang indah ini Tuhan. Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Kami mau memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Kami rindu lawatan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mengucap syukur Kau telah memberi kekuatan, kesehatan, sehingga kami bisa Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ingin menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, kami ingat Tuhan mengantarkan di tempat ini Tuhan, sehingga dia bisa merasakan Tuhan lawatan Tuhan yang begitu indah. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan kebaktian pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, bersyukur pada pagi hari ini kita sama-sama boleh bertemu di dalam kasih Tuhan, di dalam berkat Tuhan, di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Saya bersyukur kita semua boleh diberi keadaan sehat, ya. Biar semua kita berikan yang terbaik di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita semua. Di masa-masa sukar pada saat ini kita tetap andalkan Tuhan, ya. Kita tetap prioritaskan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Suka duka yang kita semua alami itu adalah Tuhan izinkan terjadi buat berikan kekuatan buat kita semua. Mari kita sama-sama kita angkat pujian, Ku masuk gerbangnya dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Harapannya dengan mulia. Baru hari ini harinya Tuhan. Ku berundang yang indah. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Harapannya dengan mulia. Baru hari ini harinya Tuhan. Ku berundang bagian kirataku. Ya kirataku. Haleluya. Ya kirataku. Oh ya kirataku. Ku berundang bagian kirataku. Oh ya kirataku. Oh ya kirataku. Ku berundang bagian kirataku. Ku masuki gerbangnya. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Dia baru hari ini harinya Tuhan. Ku berundang bagian kirataku. Ya kirataku. Haleluya. Ya kirataku. Oh ya kirataku. Ku berundang bagian kirataku. Oh ya kirataku.
dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, tak pernah terlambat pertolongan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah pertolongan kami Tuhan. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Kita ada pujian dari awal, haleluya. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat, haleluya. Pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Haleluya. Kami bersyukur kembali apa yang kami alami pada saat-saat ini Tuhan. Mungkin kami mengalami keadaan yang sukar, kami mengalami keadaan yang sulit Tuhan. Mungkin kesehatan kami, mungkin keberadaan ekonomi kami Tuhan, mungkin keluarga kami. Kami percaya Tuhan, di dalam keadaan apapun yang kami alami, bahwa Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah pertolongan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah perlindungan kami Tuhan. Engkau lah Allah keselamatan kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan buat kami, memberikan keadaan kami hari-hari yang semakin baik Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengangkat kami, Engkau Allah yang menopang kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami di dalam tangan-Mu, hidup kami dalam pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini adalah iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Pujian ini adalah kekuatan kami di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sekalipun ku
dalam hidupku. Namun ku selalu amin percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Katakan dengan iman, haleluya. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat, haleluya. Tak pernah terlambat dan pertolongan bagiku, sebab Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat pertolongan bagiku, Kaulah Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Satu kali lagi, tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tahu setiap jalan kehidupan kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau lewat pujian penyembahan, dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Kami yang datang dalam pergumulan, dalam persoalan hidup, dalam beban hidup ya Tuhan, kami percaya pagi hari ini Engkau akan menolong, melepaskan kami Tuhan, memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah bagi kami pagi hari ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi semua kami yang hadir pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan juga yang beribadah di rumah, Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir juga di tempat di rumah jemaat Tuhan yang beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Allah. Firman Allah pagi hari ini berbicara tentang mengasihi Tuhan. Kadang saudara-saudara, kita berbicara tentang mengasihi Tuhan, tetapi dalam prakteknya kadangkala kita belum dan kita
kadangkala susah untuk melakukannya. Tetapi pagi hari ini mari kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita mengasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Firman Allah berkata demikian, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kekristenan hal ini yang menjadi inti kekristenan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi saudara-saudara, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Nah, berbicara tentang mengasihi, di dalam perikop ini, saudara-saudara, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 itu berbicara tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, ternyata kalau kita pernah mendengar bahkan tahu tentang bagaimana orang Samaria ini menolong seorang yang dirampok, dan itu Yesus memberikan perumpamaan tentang bagaimana berbuat kasih kepada Allah dan berbuat kasih kepada manusia. Nah, kita akan perhatikan dulu saudara-saudara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ada orang berbicara tentang mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan tetapi dia membenci manusia. Itu saudara-saudara bukan kasih yang sebenarnya. Nah, mengasihi Tuhan adalah benar-benar bagaimana kehidupan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita akan perhatikan saudara-saudara, sebelum kita akan melihat bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam kasih. Kita lihat dulu saudara-saudara tentang latar belakang daripada ayat ini. Di ayat yang ke-25, Lukas pasal yang ke-10, pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat yang ke-26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang engkau baca di sana? Nah, ini jawab orang itu. Jawab seorang ahli Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 28, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah maka engkau akan hidup. Nah, saudara-saudara, seorang yang bernama ahli Taurat ini adalah seorang ahli dalam Taurat, dalam kitab Taurat. Dia seorang yang kalau sudah bilang ahli, berarti dia itu sarjana. Ada kan sarjana Alkitab disebut sarjana teologia. Kalau dia seorang yang ahli dalam ekonomi, dia sudah dikatakan sarjana ekonomi, karena sudah tahu tentang Alkitab, tahu tentang ekonomi. Itu ahli ya. Nah, seorang ahli Taurat ini, dia datang tujuannya hanya untuk mencobai Yesus. Dia berkata bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus berbalik bertanya kepada dia, bagaimana menurut Taurat? Dia katakan, Taurat katakan di ayat yang ke-27, kasihilah Tuhan, kasihilah manusia. Orang ini sudah tahu, tetapi dia hanya ingin mencobai Yesus. Bagaimana tentang mengasihi Tuhan? Kemudian Yesus berbalik lagi di ayat yang ke-28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau
akan hidup. Nah, saudara-saudara, kadangkala kita sudah tahu tentang kebenaran, tetapi kita tidak mau melakukannya. Kita hanya mau bertanya lagi kepada Tuhan. Tuhan, benar enggak ini? Nah, kita kadangkala seperti seorang ahli Taurat. Sudah tahu, ingin tahu, tetapi tidak mau melakukannya. Makanya Yesus katakan, pergilah dan berbuatlah. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan adalah mencintai firman Tuhan. Coba kita lihat satu ayat, saudara-saudara. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Yohanes 14 ayat yang ke-23 berkata demikian. 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi saudara-saudara, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Makanya dikatakan, jika seorang mengasihi aku, mengasihi Yesus, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita mengasihi Tuhan tetapi kita tidak cinta kepada firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan tetapi kita masih berbantah-bantah dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini, untuk mengasihi Tuhan, cinta firman Tuhan. Amin. Dan dikatakan, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Saudara-saudara, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan datang kepada kita dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, kalau kita cinta Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan diam di dalam hidup kita. Amin. Makanya saudara-saudara, mengasihi Tuhan, cinta firman Tuhan. Saudara-saudara, jangan kadangkala ini manusia yang tidak ada di sini selalu mencintai apa yang, wah ini cocok buat saya. Nah, kadangkala saudara-saudara, firman Tuhan begitu. Kadangkala, wah ini cocok buat saya firman Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan keras menegur, wah ini bukan untuk saya. Saudara-saudara, firman Tuhan, ketika firman itu datang kepada kita, entah itu lembut, entah itu keras, berarti sedang membentuk hidup saya dan saudara. Amin. Dia sedang membentuk kita untuk kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kadangkala manusia ini manusia, wah maunya pilih yang ini. Apalagi saudara-saudara berkembang dengan teologi sekarang, teologi kemakmuran. Wah maunya yang makmur-makmur, maunya yang berkat-berkat saja. Apalagi yang masuk sekarang saudara-saudara, teologi hyper grace, kemurahan yang berlebihan. Oh, yang penting kita berbuat dosa, yang penting Allah kita Allah yang penuh dengan kemurahan. Betul saudara-saudara. Tetapi jangan sampai kemurahan itu kita salah gunakan. Makanya pagi hari ini kita mengasihi Tuhan, berarti juga kita mencintai firman Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita lanjut. Mari kita perhatikan apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan untuk hidup di dalam mengasihi Tuhan. Yang pertama, coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3. 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara, di ayat yang ke-17, coba kita perhatikan ayat 17.
1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17 dikatakan begini. Barang siapa, 1 Yohanes 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Di ayat yang ke-18, makanya ditekankan di situ, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan saudara-saudara, mengasihi bukan dengan perkataan saja, bukan dengan lidah, bukan dengan lip service. Saya mengasihi engkau, tetapi perbuatannya kita tidak lakukan. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan? Kita hanya berkata-kata saja, kita lip service saja, tetapi dalam prakteknya, dalam perbuatan, kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita yang pertama ini, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus berbuat kasih. Kasih itu berkorban. Perbuatan kasih itu kita harus wujudkan di dalam kehidupan kita. Kasih itu dia mengasihi kita, dia berkorban. Sama seperti kasih Kristus. Di dalam kasih itu, kata kasih ada 4 kata, saudara. Di dalam bahasa Yunani ada kata agape. Agape itu kasih Allah kepada manusia. Kasih Philadelphia, kasih storge, kasih eros, kasih sesama manusia. Nah, saudara-saudara, kasih Allah ini harusnya ada di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, kadang-kala kita tidak mampu untuk mengasihi. Maka kita belajar kepada firman Allah. Orang yang mengasihi Tuhan adalah mengasihi bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Saudara-saudara, mari berbuat. Coba kita lihat tentang kasih. Definisi tentang kasih. 1 Korintus menurut Alkitab, saudara-saudara. 1 Korintus pasal yang ke-13. Kalau saudara membaca tentang kasih, kasih ada di situ, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-13. Di situ berbicara tentang kasih. Kasih itu sabar. Di ayat yang ke-4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, kalau saudara baca tentang 1 Korintus pasal yang ke-13 ini, tentang kasih kita kepada Tuhan. Makanya di ayat yang pertama, 1 Korintus 13 ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, dan bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerinci. Saudara-saudara, hanya bunyi saja, tetapi tidak ada perbuatan. Saudara-saudara, mengasihi Tuhan, ada perbuatan yang harus kita lakukan. Kasih itu berkorban. Saudara-saudara, demikian juga kita di dalam kehidupan kita, saudara. Baik di dalam suami istri, di dalam hubungan kita, dalam pekerjaan. Kita harus wujudkan kasih ini. Bukan saja dengan kata-kata, saudara-saudara, tetapi dengan perbuatan. Kemudian kita lihat yang kedua, saudara-saudara, tentang mengasihi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengasihi dengan perbuatan. Dan yang kedua, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan begini.
Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain. Sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kalau kita perhatikan saudara-saudara, di dalam ayat ini dikatakan tentang terutama bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan dijelaskan di situ bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita ini untuk hidup di dalam kasih. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 ini menjelaskan bagaimana hidup kita sebagai anak Tuhan. Makanya di ayat yang ke-7, di ayat sebelumnya 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mengasihi Tuhan artinya ada pengampunan di situ. Karena kasih akan menutupi banyak sekali dosa. Saudara, kita ini banyak sekali dosa. Banyak pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi karena kasih Tuhan, Dia menutupi segala dosa kita. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Dia mati untuk saya dan saudara. Amin, saudara-saudara. Makanya hiduplah di dalam kasih itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Suara saya kedengaran ya? Saya budek kayaknya saya, karena telinga saya terganggu. Jadi saya teriak-teriak saya. Oh enggak ya? Haleluya. Biasa. Haleluya. Biasa saya. Karena saya budek ini ada gangguan sedikitnya. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Di situ ada pengampunan. Kita sebenarnya yang berdosa, tetapi firman Allah katakan Yesus sudah mengampuni kita di atas kayu salib. Makanya kasih menutupi banyak sekali dosa. Ada dosa, ada pelanggaran manusia begitu besar, tetapi lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kasih itu menutupi segala sesuatu. Saudara-saudara, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, dalam pergaulan, mari kita belajar untuk hidup di dalam kasih. Dan dikatakan, coba kita lihat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan begini, Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Jadi saudara-saudara, jangan menaruh dendam. Soal sifat manusia kadangkala ada dendam. Ya, orang berbuat salah kepada kita, kita menyimpang, tetapi firman Allah pagi hari ini menegur kita, menegur juga saya, saudara-saudara. Dan dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita. Dia sudah menghapus segala dosa kita. Dan Tuhan juga mau supaya kita mengampuni orang. Dan kadang-kala saudara-saudara, ini berat sekali untuk dilakukan. Orang yang sudah bersalah kepada kita, yang kita tidak tahu apa-apa, akhirnya orang buat salah, merusak. Tetapi kita harus melepaskan pengampunan. Nah, ini saudara-saudara berat sekali.
Tetapi mari kita belajar kepada firman Tuhan, karena Yesus sudah mengampuni kita. Amin. Minta Roh Kudus, minta kekuatan dari Tuhan. Kadang-kala kita tidak kuat, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan firman ini, Tuhan akan memampukan kita. Dan dikatakan firman Allah, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Tuhan sudah mengampuni kita. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah mengampuni salah dosa kita. Marilah kita juga belajar untuk mengampuni orang. Ya, mungkin ada orang yang bersalah kepada kita, mungkin ada orang yang berbuat kesalahan. Mari kita belajar untuk mengampuni. Kita lepaskan pengampunan itu, karena itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Satu ayat lagi saudara-saudara tentang pengampunan. Saudara-saudara, firman Allah itu seperti pedang bermata dua ya. Ini juga berbicara kepada saya, juga bicara kepada saudara. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-33. Matius 18 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35. Firman Allah berkata begini, Matius 18 ayat 33, 35. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35, penekanannya di sini. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar untuk mengampuni. Kita belajar mengampuni. Mengampuni orang yang bersalah, mengampuni yang menyakiti kita. Pagi hari ini, mari kita belajar untuk melepaskan semuanya. Kita belajar, saudara-saudara. Mungkin saudara berkata, dia sudah berbuat salah kepada saya. Dia sudah kata-katain saya. Dia sudah berbuat curang kepada saya. Tetapi pagi hari ini, mari kita belajar mengampuni. Lepaskan pengampunan. Mungkin kadang-kala itu yang membuat kita terhalang berkatnya. Mungkin itu yang membuat kita, apa terus kita lakukan? Tidak ada damai sejahtera. Mari kita belajar mengampuni. Amin, saudara-saudara. Saudara mau belajar mengampuni? Haleluya. Ya, mari kita belajar. Kita belajar sama-sama, saudara. Kemudian kita lihat yang terakhir, saudara-saudara. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan itu? Yang pertama tadi, mengasihi itu dengan perbuatan. Kemudian mengasihi itu ada pengampunan. Dan yang ketiga, coba kita lihat tentang 1 Korintus pasal yang ke-13 tentang definisi kasih, tetapi ada satu hal yang kita akan perhatikan di situ di ayat 4. 1 Korintus 13 di ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Nah ini saudara-saudara, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu rendah hati. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Karena sombong itu akan memecahkan. Orang yang sombong selalu menyakiti hati orang. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang mengasihi Tuhan. Rendah hati, makanya saya jelaskan kepada remaja kemarin, rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Rendah hati tidak sombong, tidak angkuh, tidak pamer, itu rendah hati. Merendahkan diri di hadapan Tuhan beda juga. Rendah diri itu adalah kurang percaya diri. Ya. Makanya saudara-saudara yang Tuhan inginkan kepada kita, kita merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan sombong.
Kasih itu rendah hati. Tidak suka kasih itu rendah hati. Jangan suka meninggikan diri. Jangan suka pamer. Jangan suka merendahkan orang lain. Nah ini saudara-saudara, merendahkan orang lain. Kalau dia lihat orang itu rendah, orang itu di bawah dia merendahkan. Jangan seperti itu saudara-saudara. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Justru orang akan menghormati kita ketika kita menghormati orang lain. Siapapun itu, jangan menganggap diri kita wah sudah hebat. Jangan menganggap diri kita ini wah orang yang hebat, orang yang punya kedudukan mungkin, orang yang mungkin berpendidikan. Tetapi ketika kita memandang orang lain kecil dia, wah saudara-saudara, itu sudah sombong di hadapan Tuhan. Makanya kasih itu dikatakan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Coba kita lihat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-26. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-26 dikatakan begini, Galatia pasal 5 ayat yang ke-26. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Saudara-saudara, ingin dihormati. Ingin dihormati. Ini jangan, saudara. Janganlah kita gila hormat. Ingin dihormati, tetapi tidak mau menghormati orang lain. Jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Saudara, hari-hari ini saudara, Tuhan sudah mau datang. Kita ada hidup di dalam akhir zaman. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Betapa kita harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan, hidup dalam kerendahan hati. Apa sih yang kita mau sombongkan? Kita ini hidup oleh kemurahan Tuhan, iya kan? Kita ada karena kemurahan Tuhan. Fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita itu hanya sementara. Apakah salah kita diberkati? Itu diberkati, pasti kita diberkati. Tetapi jangan sampai kita salah menggunakan itu. Biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kita, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita hidup dalam kerendahan hati. Jangan kita lihat orang lain, jangan merendahkan orang lain. Jangan menganggap rendah orang lain. Apalagi hamba Tuhan. Jangan, saudara. Ya. Mungkin lihat hamba Tuhan kere, susah. Jangan, saudara. Justru dia adalah hamba Tuhan. Kita harus bantu, kita harus dukung supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, mari kita mau mengasihi Tuhan. Contoh di dalam Alkitab bagaimana dia mengasihi Tuhan. Ada satu contoh. Banyak contoh, saudara. Tetapi kita lihat satu pribadi yang namanya Abraham. Abraham dia sangat mengasihi Tuhan. Bahkan anaknya sendiri. Ketika Tuhan katakan kepada dia, Abraham, di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Abraham, kamu pergi persembahkan anakmu Ishak. Apa yang Abraham lakukan? Dia ikuti apa maunya Tuhan. Secara manusia, saudara-saudara, Abraham mungkin bisa berkata begini, Tuhan, saya sudah nantikan ini Ishak. Kenapa Tuhan mau ambil? Karena kalau hak ini, sebenarnya kita punya kita ini Tuhan. Tetapi Abraham karena dia begitu mengasihi Tuhan, dia katakan, iya Tuhan. Coba kita lihat ayat itu, saudara, supaya kita tidak salah. Kejadian pasal yang ke-22. Bagaimana Ishak ini dipersembahkan. Kejadian pasal yang ke-22
ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita lihat dulu saudara. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, ini malam hari Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, kamu pergi persembahkan Ishak. Sebagai seorang bapa, mungkin Abraham berat. Ini anak ini yang dinanti-nantikan. Tetapi Tuhan suruh. Ayat yang ketiga. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Keesokan pagi-pagi. Keesokan harinya pagi-pagi. Tuhan baru bilang tadi malam, pagi-pagi dia sudah lakukan. Biasanya kan kita tunggu dulu Tuhan. Biasanya kita tunggu Tuhan. Biasanya Tuhan sudah berkata-kata kepada kita, Tuhan sudah bicara kepada kita untuk melakukan firman. Kita kadang-kala begini, benar enggak Tuhan? Saya mau tanya dulu kepada dia. Saya mau tanya dulu ini. Saya mau tanya dulu. Nah, itu akhirnya membuat kita tidak melakukan firman. Tuhan sudah gerakkan kita untuk melakukan firman, tetapi karena kita menunda-nunda, akhirnya tidak jadi. Tapi kita lihat firman, kita lihat Abraham. Ketika Tuhan berfirman, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Dia memasang pelana keledainya dan memanggil baju dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu, juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, kadang-kala Tuhan sudah berfirman kepada kita, Tuhan sudah bicara kepada kita, tetapi kadang-kala kita bilang, Tuhan, tunggu dulu, tunda, akhirnya tidak lakukan. Berbeda dengan Abraham, dia langsung melakukan. Saudara-saudara, mengasihi Tuhan, ini yang Abraham lakukan. Dia rela berkorban, anak satu-satunya, tetapi tidak jadi. Tuhan gantikan, ya, Tuhan gantikan dengan domba jantan. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, bagaimana Abraham ini diuji dalam dia mau mengasihi Tuhan atau tidak. Mari saudara-saudara, pagi hari ini saudara mungkin berkata, saya mengasihi Tuhan. Ada lagu pujian, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tetapi kadang-kala dalam prakteknya kita susah untuk melakukan. Tapi pagi hari ini Tuhan menegur kita. Mari kita mengasihi Tuhan. Bukan dengan perkataan saja, bukan dengan lip service, tetapi dengan perbuatan. Saya mau ingatkan bagaimana kita berbuat untuk Tuhan. Kadang-kala dalam hal yang kecil saja. Kita mau beribadah, kadang-kala kita lebih cinta apa yang kita lakukan. Kadang-kala kita masih tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan mau menginginkan kepada kita, kalau kita mengasihi Tuhan, kasih Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Kalau kita jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan sungguh-sungguh. Jangan jadi Kristen abu-abu, hitam putih. Kaki kanan di dunia, kaki kiri di sorga. Jalannya kita tidak bebas terus. Sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka berkat pertolongan Tuhan, Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Coba kita lihat saudara-saudara, ayat pokok tadi kita simak baik-baik ayat ini supaya kita pulang diberkati Tuhan. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Kalau kita mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi dengan kekuatan kita. Coba kita lihat saudara, Lukas 10 ayat 27, jawab orang itu. Seorang ahli Taurat, dia sudah tahu. Kadang-kala kita sudah tahu, tetapi pura-pura tidak tahu. Kadang-kala juga kita sudah tahu, tetapi kita tidak melakukannya.
Dikatakan begini, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati. Dengan apa? Segenap jiwamu. Dengan apa? Segenap kekuatanmu. Hati, jiwa, kekuatan kita. Dan segenap akal budimu. Jadi akal pikiran kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, ini penting sekali. Makanya salib ini berbicara tentang apa? Ini vertikal, kasih kepada Allah. Horizontal, kasih kepada manusia. Saudara-saudara, biarlah itu ada di dalam hidup kita. Supaya kasih Allah terus nyata di dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan naikkan satu pujian, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita naikkan tadi lagu sebelum firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai menolong kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Sekalipun doa harus alami keadaan yang sukar di dalam hidup. Sekalipun harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Lagi dari awal. Sekalipun harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Dari awal, mari kita naikkan pujian itu. Sekalipun kita harus alami banyak hal di dalam hidup ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongan Tuhan tetap tepat pada waktunya.
tinggalkan kami. Tangan-Mu Tuhan selalu menopang kami. Kuasa-Mu Tuhan yang selalu memberi kekuatan di hari-hari kami, di hari-hari yang begitu sulit yang kami lewati Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberi semangat baru, Engkau selalu memberkati kami kesehatan maupun memberkati jasmani kami Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang selalu mengasihi Engkau, menjadi anak-anak yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang rendah hati, menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, biarkanlah firman-Mu di pagi hari ini Tuhan menjadikan irama kami di hari lepas hari kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami. Engkau berkati Bapak Gembala kami, Engkau beri kekuatan, Engkau beri hikmat marifat-Mu turun atas Bapak Gembala kami Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau memberi solusi yang terbaik, Engkau beri jawaban tepat pada waktunya. Karena Engkau tak akan pernah membiarkan anak-anak sampai tergeletak Tuhan. Tangan-Mu selalu menopang kami Tuhan. Engkau selalu memberikan kekuatan, semangat yang baru hari setiap hari Tuhan. Tuhan, untuk Ibu Gembala kami, berikanlah kesehatan lebih-lebih lagi. Engkau pakai Ibu Gembala kami Tuhan untuk pelayanan-Mu Tuhan, untuk lebaran kerajaan-Mu Tuhan, untuk anak-anaknya Tuhan, studi kesehatannya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dana yang kami perlukan, studi yang baik Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang selalu peduli anak-anak-Mu, Engkau Allah yang selalu mendengarkan seruan doa kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarkanlah bangsa negara kami Tuhan, Engkau ampuni Bapa. Biarkanlah COVID-19 ini sempat berlalu Tuhan, kami bisa beraktivitas kembali Tuhan, normal seperti semula Tuhan. Tuhan Yesus, dan lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarkanlah persembahan ini menjadikan kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, yang belum memberi kami yakin dan percaya Engkau selalu memberkati berlimpah ruah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah disampaikan, berkati kita semua. Diberkati dengan firman Tuhan Bapak Ibu ya, tentang kasih. Kasih ini adalah karakter dari orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus ya. Saya melihat ada profil teman saya itu ada hewan luwak sama anjing itu berpelukan. Ya, saya melihatnya ini, waduh, kalau ini kelihatannya ini mulai kecil sudah dipelihara bareng. Ya, mulai kecil sudah dipelihara bareng. Gak mungkin ini tiba-tiba terus gede terus berangkulan. Ya, benar Bapak Ibu, ada luwak sama anjing itu berangkulan. Saya pikir wah ini mulai kecil. Ya, makanya kalau karakter kasih itu sudah ada dalam kehidupan kita, ya apapun, siapapun di depan kita, baik itu lawan, kita tetap bisa mengasihi. Amin. Amin. Bapak Ibu pernah lihat mungkin ada singa yang lama sudah nggak ketemu sama pemiliknya, tiba-tiba ketemu terus berangkulan. Pernah lihat itu enggak Bapak? Di video mungkin. Saya yakin semua lihat lah, pernah lihat di YouTube ya. Lama tiba-tiba merangkul. Ya, itu mulai kecil dia sudah dididik karakter. Makanya saya bilang bahwa kasih nama karakter. Kita sama-sama, bukan saya sudah lebih, tapi kita mau sama-sama kita punya karakter kasih ini dari Tuhan. Karena kalau itu sudah karakter, sudah enak kita melakukannya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita beri yang terbaik di dalam Tuhan. Kita akan ujian sungguh indah kau Tuhan. Haleluya. Oh, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga. Puji Tuhan. Terima kasih.
Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati pagi ini, amin. Puji Tuhan, betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin untuk kita mengasihi Tuhan semakin hari, semakin sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita mempersembahkan untuk Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan, dan kita juga menjadi berkat biar orang lain boleh bertemu dengan kasih Tuhan itu ya melalui hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, kita sudah diberkati pagi hari ini Bapak Ibu. Kami atas nama Gembala dan Jemaat GPDI Betania mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Yusa, Ibu Rosa yang berulang tahun pada tanggal 5, juga adik Melody ulang tahun pada tanggal 5 Oktober, dan Rafael juga yang berulang tahun ya, anak Bapak Sutikno pada tanggal 5 Oktober. Sebentar akan didoakan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Sebagai pengumuman Bapak Ibu Saudara, kita ada doa pagi setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 4.30 melalui Facebook. Kemudian hari Selasa kita ada doa malam di grup jam 19.00. Kerinduan kita bersama supaya bisa doa malam di tempat ini lagi ya. Tapi saudara, kita terus berdoa supaya kedepannya semua itu dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian hari Kamis ada ibadah wanita pukul 6:30 jam 18.30, dan hari Jumat ada doa puasa 15.30. Hari Sabtu ibadah anak melalui Zoom jam 4. Banyak anak-anak yang sekarang berhalangan hadir karena jam tidur siang katanya ya. Ada yang belum bangun, tapi kita berdoa terus. Kedepannya kita belum tahu, memang zona yang ada di Surabaya sekarang sudah PPKM 1 kalau tidak salah. Iya, saya juga kurang paham, jadi sudah semakin menurun. Tapi kami terus terang belum berani untuk membawa anak-anak ke tempat ini, jadi masih tetap melalui Zoom. Kemudian remaja jam 6 sore ya, hari Sabtu, dan ibadah raya kita hari Minggu di tempat ini. Untuk minggu ketiga sampai selain minggu pertama, kita akan buka ruang kesaksian. Jadi Bapak Ibu, mulai minggu depan yang bersaksi menyaksikan cinta kasih Tuhan, saudara boleh bersaksi pada minggu depan, kecuali pada minggu pertama karena kita ada perjamuan kudus. Puji Tuhan. Itu saja yang jadi pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kalau saudara ada pergumulan, pokok-pokok doa, saudara boleh sampaikan kepada kami untuk kami bawa di dalam doa setiap waktu, dalam jam-jam doa kami. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Haleluya. Puji-pujian kami, bahkan kami diberkati lewat firman Tuhan yang sudah menguatkan, bahkan menegur kami semua untuk kami hidup mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan Roh Kudus, mampukan kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi, mengasihi sesama kami. Oh Tuhan, Roh Kudus, mampukan kami, biarlah kasih Kristus itu tinggal dalam hidup kami, agar banyak orang berjumpa dengan kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini, Engkau
yang paling tahu setiap pergumulan jemaat-Mu. Engkau yang paling tahu setiap kesesakan yang mereka alami. Namun Tuhan, dalam keadaan apapun kami tetap mengasihi Engkau. Kami mencari wajah-Mu karena kami percaya Engkau sumber segala sesuatu. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu, turunlah kekuatan, semangat roh yang menyala-nyala dalam mengiring Engkau Tuhan. Berkati setiap rumah tangga mereka Tuhan, suami, istri, orang tua dengan anak diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, ada pintu-pintu yang tertutup, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami Tuhan. Engkau bukakan pintu-pintu yang tertutup dalam nama Yesus. Nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Kemanapun kami pergi dan berada, dalam perjalanan kemanapun, dalam pekerjaan, penyertaan, perlindungan Tuhan, Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih bahkan yang sedang sakit, kami terus berdoa Tuhan. Buat Bapak Sutikno, buat Pak Rahmat, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan. Bahkan jemaat-jemaat yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami sakit di rumah ataupun di tempat ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Bilar Yesus menyembuhkan kami. Menolong juga Bapak Gembala dalam proses pemulihannya. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan beri kesehatan, kekuatan yang pakai untuk melayani Engkau, menjadi berkat bagi banyak orang. Satukan kami Tuhan, saling mengasihi, saling bergandengan tangan untuk kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati tetangga-tetangga kami, daerah di mana kami tinggal, diberkati Tuhan. Pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan memberkati setiap kami, dari anak-anak sampai orang dewasa yang sudah hadir, bahkan yang beribadah di rumah, diberkati oleh Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita daripada Allah, berkat-berkat rohani, berkat jasmani jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Rosa, berdoa untuk Melody, berdoa untuk Rafael. Diberkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka semakin hari semakin takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Berkati Ibu Rosa dalam keluarga, dalam pergumulan mereka, Tuhan buka jalan. Berkati juga Melody dalam masa mudanya, masa pertumbuhannya, pendidikannya diberkati oleh Tuhan. Rafael juga diberkati Tuhan. Pergumulannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Bapak Ibu Ardani, Bapak Ibu Sutikno dalam mendidik anak-anak mereka, Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berkorban mengembalikan milik Tuhan, Tuhan balas memberkati. Yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini, pemain musik, pemimpin pujian, menjalankan kolekte, seluruh kami yang berdoa, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mari kita angkat tangan kita tadahkan di hadapan Tuhan. Dengan iman kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima
Tuhan memberkati.